Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfiana Prisma, Noviatri, Auladia, Niken Briana, Afif Tiara, Brenda Putri, Azila Fatimah, Dinas Agahum, Nisa Apriliani, dan Dian Mia. Kali ini kita akan sedikit menyampaikan terkait dengan kesehatan reproduksi pada masa menopause. Pengertian menopause. Sutanto 2005 mendefinisikan menopause sebagai proses alami dari penuaan, yaitu ketika wanita tidak lagi mendapati haid selama 1 tahun, yang mana penyebab berhenti haid karena ovarium tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron, dan rata-rata terjadi menopause pada usia 50 tahun. Gaby tahun 2005 mendefinisikan menopause sebagai periode menstruasi spontan yang terakhir pada seorang wanita dan merupakan diagnosa yang ditegakkan secara retrospektif setelah amenorea selama 12 bulan. Menopause terjadi pada usia rata-rata 51 tahun. Penyebab menopause. Menopause terjadi secara fisiologis akibat hilang atau berkurangnya sensitivitas ovarium terhadap stimulasi, mengalami penurunan kualitas dan kuantitas kelenjar. Oleh karena itu, pada fase perimenopause dapat terjadi siklus menstruasi yang tidak teratur. Selain itu, ketidakteraturan menstruasi juga terjadi menstruasi yang memendek. Mengapa menopause bisa terjadi? Menopause terjadi karena penurunan aktivitas ovarium, biasa disebut sel telur, yang diikuti dengan penurunan produksi hormon reproduksi yang ini terjadi secara alamiah. Hormon yang dihasilkan oleh tubuh akan diterima bagian rahim dan rahim sendiri akan menyiapkan tempatnya. Jika setiap bulan sel telur tidak terjadi pembuahan, maka membuat dinding rahim yang menebal tadi luruh. Luruhnya dinding rahim dibuktikan dengan keluarnya darah melalui lubang vagina, dan inilah yang disebut menstruasi. Ketika sel telur tidak lagi bekerja, maka hormon pun masih tetap bekerja. Jadi kadang menimbulkan rasa yang tidak nyaman seperti suka marah-marah dan juga sensitif. Faktor yang berhubungan dengan menopause. Beberapa faktor yang berhubungan dengan menopause awal ataupun terlambat seperti yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh, kedua, tekanan darah, ketiga, usia saat menarja, keempat, status sosial ekonomi, kelima, usia saat melahirkan anak pertama, keenam, jumlah anak, ketujuh, pendapatan dan kebiasaan diet. Usia menopause baik awal maupun terlambat sangat berpengaruh terhadap beberapa penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, kanker payudara, kanker endometrium, dan depresi, menurut Patak dan Parasar tahun 2010. Apa saja tanda dan gejala yang muncul? Yang pertama, gejala non-alergi. Ditandai dengan hot flash atau rasa panas di bagian dada, kesulitan tidur, keringat berlebih, gangguan punggung dan tulang. Yang kedua, gejala psikologis ditandai dengan perubahan emosi, mudah lelah, penurunan daya ingat dan mudah tersinggung, dan depresi. Yang ketiga, gejala pada sistem perkemihan dan reproduksi yang ditandai dengan vagina kering, ditandai dengan ketika bersenggama akan merasakan sakit. Kemudian yang kedua, masalah pada kandung dan saluran kemih. Klasifikasi menopause. Yang pertama, premenopausal, merupakan wanita yang mendapat menstruasi yang teratur selama kurang dari 12 bulan. Yang kedua, perimenopausal, didefinisikan sebagai wanita yang mendapatkan menstruasi yang tidak teratur selama kurang dari 12 bulan atau tidak mendapatkan menstruasi selama lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, postmenopausal, merupakan wanita yang tidak mendapatkan menstruasi selama 12 bulan. Yang keempat, early menopause atau menopause dini, merupakan menopause yang dialami seorang wanita sebelum mencapai umur 45 tahun. Yang kelima, prematur menopause atau menopause prematur, merupakan menopause yang dialami seorang wanita sebelum mencapai umur 40 tahun. Yang keenam, early and late postmenopause, merupakan 5 tahun pertama postmenopausal dan selanjutnya disebut late postmenopausal. Yang ketujuh, induced menopause,
merupakan berhentinya menstruasi yang dikarenakan adanya operasi pengangkatan sel telur. Dan yang terakhir, menopause peralihan. Nutrisi yang baik untuk wanita menopause. Gizi seimbang. Mengkonsumsi gizi seimbang antara lain dengan cara makan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat bermanfaat serta dapat diolah oleh tubuh, yaitu antara lain: yang pertama, protein. Berfungsi sebagai pertumbuhan, perbaikan sel-sel tubuh karena ada dua protein, yaitu protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan serta protein hewani yang berasal dari hewan, contohnya daging dan keju. Yang kedua, kalsium. Berfungsi membantu penyerapan kalsium, menguatkan tulang dalam tubuh, contohnya susu dan keju. Yang ketiga, vitamin. Berfungsi sebagai pertahanan atau sebagai daya tahan dan sebagai vitamin yang bagus untuk menghaluskan kulit, contohnya sayur-sayuran. Dan yang keempat, zat besi. Berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, contohnya susu. Menopause dalam perspektif Islam. Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana digambarkan dalam surat Ghafir ayat 67 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, yang artinya, Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia akan melalui fase-fase kehidupan, mulai dari seorang bayi yang lemah akan menjadi seorang dewasa yang kuat, dan kemudian kembali lemah karena kondisi fisik yang menua, di mana proses penuaan pada wanita adalah mengalami menopause. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.